Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Ya. Pengertian daripada jaringan ikat adalah jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh dan berfungsi sebagai connective tissue atau jaringan pengikat dan penyokong atau anyaman penyokong. Ya. Fungsi daripada jaringan ikat ini antara lain untuk mengikat dan menyokong jaringan yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu organ. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi organ-organ tubuh. Yang ketiga adalah membentuk tubuh. Kemudian menyimpan energi dan juga menyusun sistem sirkulasi darah. Ciri-ciri daripada jaringan ikat adalah yang pertama letak sel-selnya tersebar, ya, jadi longgar seperti itu ya. Kemudian yang kedua memiliki komponen intraseluler yaitu berupa matriks dan matriksnya tersusun dari suatu substansi yaitu mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Nah, jika matriks ini memiliki lebih banyak mukopolisakarida sulfat, maka matriks ini bersifat kaku. Sebaliknya, apabila yang lebih banyak asam hyaluronat, maka matriksnya akan lebih bersifat lentur. Turunan daripada sel dari jaringan ikat ini, yang pertama gambar yang disederhanakan dari turunan jaringan ikat meliputi sel yang berasal dari sel-sel mesenkim pada saat embriogenik, ya, pada saat perkembangan janin. Jaringan ikat ini berasal dari sel-sel mesenkim, ya. Contohnya pada sel punca hematopoietik atau induk daripada sel darah, ya. Sel punca hematopoietik ini akan berkembang menjadi sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah dari megakariosit. Kemudian dia juga bisa mengalami diferensiasi menjadi sel-sel Langerhans, kemudian mikroglia pada otak dan juga osteoklas sebagai induk daripada tulang, gitu. Kemudian panah-panah yang terputus menandakan bahwa terdapat jenis sel intermedia, diantaranya adalah contoh-contoh yang tampak, ya. Misalnya pada sel punca hematopoietik, dia akan menghasilkan sel-sel jenis intermedia yang merupakan sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan megakariosit, kemudian juga beberapa sel tulang dan mikroglia di otak. Sel mesenkim yang tidak berdiferensiasi di sini nanti akan membentuk fibroblast di dalam tubuh, lalu adiposit atau sel-sel lemak, ya, osteosit atau sel tulang, kemudian osteoblast awal mula daripada osteosit, kemudian kondroblast yang akan membentuk kondrosit, ya. Lalu dia juga akan membentuk sel-sel endotelial pada pembuluh darah, ya, pada dinding pembuluh darah, kemudian sel mesotel. Dan dia juga akan berkembang menjadi sel otot polos dari sel mesenkim. Komponen dari jaringan ikat terdiri dari matriks tadi, intraseluler, dan juga sel-sel jaringan ikat. Kalau matriks terdiri dari serabut dan substansi dasar. Untuk sel-sel jaringan ikat, macam-macamnya antara lain ada fibroblast, sel lemak atau adiposa, makrofag atau yang berperan sebagai fagositosis di sistem imun, kemudian sel emas, leukosit, dan juga sel plasma. Fibroblast fungsinya adalah untuk mensekresi protein dan membentuk matriks. Sedangkan sel lemak atau adiposa fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan lemak dalam bentuk triasylgliserol atau trigliserida. Lalu makrofag fungsinya adalah untuk fagositosis berbagai substansi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh sebagai antigen dan dicerna, kemudian merupakan bentuk dari sistem pertahanan tubuh seluler pada bagian imun non-spesifik, ya. Dia juga bersifat sebagai pinositosis yang akan memakan zat-zat antigen yang berbentuk cair. Kemudian sel mas ini menghasilkan heparin yang merupakan unsur pembeku darah, kemudian anti pembekuan darah, kemudian untuk histamin ini bisa meningkatkan permeabilitas sel. Sel mas ini hampir sama, ya, seperti
basofil ya. Basofil, kalau basofil itu di darahnya, kalau sel mas itu di jaringan. Dia fungsinya adalah memang menghasilkan histamin, yaitu suatu substansi suatu mediator inflamasi yang fungsinya adalah untuk respon imun terhadap alergi, gitu ya. Kemudian leukosit, sel darah putih, ini juga termasuk dalam jaringan ikat ya. Semua sel darah termasuk sel-sel di jaringan ikat. Fungsinya adalah untuk proteksi atau sistem imun. Lalu sel plasma di sini merupakan diferensiasi daripada limfosit B. Fungsinya adalah untuk memproduksi antibodi yang juga untuk sistem pertahanan tubuh. Ini gambaran dari fibroblast ya. Fibroblast ini tadi fungsinya adalah untuk mensekresikan protein dan membentuk matriks pada jaringan ikat gitu ya. Baik itu membentuk mikropolisakarida atau asam hyaluronat. Fibroblast memperlihatkan inti yang aktif yang besar ya, seperti pada gambar di atas ini yang ada tanda panahnya, dan sitoplasmanya bersifat eosinofilik yang menyempit begitu dan dua arah ke sepanjang aksis intinya. Fibroblast aktif dan tenang terkadang dapat dibedakan ya, seperti suatu potongan dermis pada kulit. Fibroblast aktif merupakan sel besar dengan inti eukromatik besar dan sitoplasma basofilik, sedangkan sitoplasmanya eosinofilik. Fibroblast ya, ini adalah fibroblast ya. Fibroblast ini nanti akan membentuk fibrosit. Fibroblast adalah awal daripada fibrosit. Fibroblast berukuran besar, sedangkan fibrosit ini berukuran lebih kecil, berbentuk kumparan dan membentuk nukleus panjang lebih kecil. Nah, sitoplasmanya asidofilik atau bersifat asam dan mempunyai retikulum endoplasma granuler dan aparatus Golgi yang kurang berkembang jika dibandingkan dengan fibroblast. Pada kondisi tertentu ini penting untuk sintesis suatu fibrosit bisa menjadi aktif sebagai fibroblast. Berikutnya sel mas. Jadi sel mas ini seperti basofil tadi, dia terdapat di jaringan, merupakan komponen jaringan ikat longgar yang sering dekat dengan pembuluh darah kecil atau kapiler ya. Sel-sel ini biasanya berbentuk oval dengan sitoplasma yang terisi granula basofilik yang kuat ya, biasanya menghasilkan histamin atau mediator pada inflamasi yang merespon terhadap adanya alergi. Untuk makrofag ini sendiri merupakan modifikasi dari sel darah putih gitu ya, yang fungsinya adalah memfagositosis bakteri atau mikroorganisme lainnya yang bersifat sebagai antigenik dan imunogenik di dalam tubuh. Fungsinya tentu untuk sistem imun gitu ya. Jadi dia nanti akan memakan bakteri dan mikroorganisme lainnya, kemudian dia akan mencerna ya, atau memakan bakteri, melisiskan bakteri tersebut. Sedangkan sel mas ini sendiri tadi dia menghasilkan suatu sekret yang disebut dengan histamin gitu ya. Namun sel mas juga bisa menghasilkan antibodi jenis imunoglobulin E, dan sebanyak 300.000 imunoglobulin E diaktifkan melalui aktivasi enzim adenilakinase ya. Di antaranya terdapat di setiap sel mas itu ada. Nah, enzim antibodi imunoglobulin E ini berperan untuk merespon alergi, sama dengan histamin ya. Kalau histamin tadi dia fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, begitu. Kemudian imunoglobulin E ini akan merespon suatu kondisi alergi, gitu. Kemudian hubungan antara makrofag dan sel plasma. Jadi limfosit B ini ketika ada suatu mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, dia akan aktif melalui pengenalan dan akan menghasilkan antibodi untuk limfosit B. Sebelum dia menghasilkan antibodi, sel limfosit B akan berdiferensiasi membentuk sel plasma. Nah, limfosit B ini akan aktif membentuk sel plasma dan menghasilkan antibodi jika ada pengenalan atau bantuan dari makrofag untuk mengenali bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini termasuk juga sel pada jaringan ikat ya, sel-sel darah di dalam tubuh.
Nah, ini sel plasma. Sel plasma tadi diferensiasi dari limfosit B yang menghasilkan antibodi. Ini terdapat pada di bagian vilus khusus ya, juga banyak, yaitu yang disebut dengan pair patch atau patch pair. Sel plasma ditandai dengan banyaknya sitoplasma basofilik yang terlibat dalam sintesis antibodi. Nah, aparatus Golgi yang pucat ditunjukkan dengan anak panah, begitu ini di dekat di setiap inti merupakan tempat glikosilasi terminal dari antibodi untuk menghasilkan antibodi. Nah, sel plasma akan meninggalkan tempatnya, kemudian menghasilkan antibodi sebagai suatu perantara atau respon dari imunitas. Kemudian selain sel, jaringan ikat juga terdiri dari bahan dasar atau substansi dasar. Ya, substansi dasar atau bahan dasar ini merupakan campuran makromolekul kompleks yang sangat mudah terhidrasi dan bersifat transparan gitu ya. Terdiri dari molekul organik, garam dan air, lalu banyak mukopolisakarida, di mana mukopolisakarida ini merupakan glikosaminoglikan ya strukturnya, kemudian ada proteoglikan juga dan juga glikoprotein yang multi adesif ya. Kalau mukopolisakaridanya lebih banyak, maka jaringan ikat akan bersifat kaku. Tapi kalau substansi asam hyaluronatnya yang lebih banyak, maka dia akan bersifat lentur. Kemudian bahan dasar atau substansi dasar ini atau matriks ini dia bersifat transparan, tanpa warna, kemudian seperti gel dan kadar airnya tinggi. Kemudian fungsinya adalah menunjang jari ataupun organ lain yang pada jaringan ikat gitu ya, dan mengelilingi sel dan serat-serat kolagen misalnya di dalam tubuh. Serabut ya, sekarang ada sel, ada bahan dasar atau matriks, kemudian ada serabut jaringan ikat. Kalau serabut jaringan ikat ada yang disebut dengan serabut kolagen, elastin, dan retikuler. Kalau serabut kolagen ini tersusun atas protein kolagen dan bersifat kaku, kelenturannya rendah karena mukopolisakaridanya tinggi, kemudian daya regangnya tinggi. Biasanya berwarna putih dan sedikit keruh dan banyak ditemukan di jaringan ikat seperti tendon. Lalu untuk serabut elastin, nah berikutnya adalah serabut elastin. Serabut elastin ini tersusun atas mukopolisakarida dan protein elastin lebih lentur ya. Jadi mukopolisakaridanya lebih sedikit, kemudian asam hyaluronatnya yang lebih banyak gitu. Serabut elastin banyak terdapat di organ paru-paru, kulit, dan juga vesika urinaria atau saluran urin. Kemudian juga ada di aorta atau pembuluh darah besar. Lalu serabut retikuler, ini terdiri dari kolagen yang lebih banyak yang dilapisi oleh glikoprotein dengan kelenturan yang lebih rendah gitu ya. Kemudian dia banyak di bagian hepar, limfa, dan juga limpa. Ini adalah contoh dari serabut kolagen yang banyak menyusun serabut retikuler. Itu dia sering dapat dilihat beragregasi lebih lanjut menjadi berkas-berkas kolagen ya yang sangat eosinofilik. Kemudian substansi untuk serat ini disekresikan oleh sel fibroblast gitu ya. Jadi fibroblast tadi kita pahami sebagai suatu sel yang banyak menghasilkan matriks ya. Salah satunya adalah kolagen ini. Kemudian serabut elastin ini banyak asam hyaluronatnya lebih elastis ya. Kemudian mukopolisakaridanya lebih sedikit. Lalu panjang dan densitas serat elastin halus, paling jelas dilihat pada sediaan uraian jaringan ikat. Kemudian pada pembesaran yang lebih kuat, potongan serat elastin dapat dilihat diantaranya berkas kolagen. Lalu serabut retikuler ini banyak kolagennya ya. Kolagen dia akan menyebabkan sangat terglikolisasi, menghasilkan sifat argyrofilia, nampak gelap dan mudah untuk beregenerasi. Nah, jaringan ikat ini secara
garis besar dibagi menjadi jaringan ikat embrionik dan dewasa. Kalau jaringan ikat embrionik biasanya terdapat pada embrio, itu ada mesenkim dan juga mukosa. Sedangkan jaringan ikat dewasa ini ada jaringan ikat longgar atau arteriolar, padat, reguler dan irreguler, dan jaringan ikat khusus, retikular, dan juga adiposa. Jaringan ikat longgar yang merupakan salah satu jaringan ikat dewasa ini ditemukan pada stratum papillare di dermis kulit ya, dan juga ada di hipodermis dan juga membran mukosa pada saluran pernafasan ataupun pencernaan. Tersusun atas bagian besar matriks dan serat-serat longgar, fungsinya adalah untuk media penyokong, mengisi ruang antar organ, mengelilingi elemen-elemen jaringan yang lain, menyediakan nutrisi dan elemen jaringan lain yang diselubunginya. Contohnya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Ini merupakan jaringan ikat longgar. Ini adalah gambaran mengenai jaringan ikat longgar, baik di gambar C maupun di gambar D. Jaringan ikat longgar ini ada yang irreguler juga, selain itu jaringan ikat padat, banyak di jaringan organ esofagus atau kerongkongan ya, yang mana epitelnya gepeng berlapis, kemudian atau pipih berlapis, kemudian jaringan ikat di bawahnya adalah jaringan ikat longgar. Pada pembesaran yang lebih kuat, substansi dasar lebih jelas ya, matriksnya akan terlihat dan juga banyak berkas kolagennya. Lalu jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini memiliki susunan serat yang padat ya, beda kalau yang longgar tadi susunan serat kolagennya longgar, kalau yang ini padat. Fungsinya adalah menghubungkan organ kalau yang ini ya. Kalau yang tadi itu lebih bersifat mengisi ruang antar organ dan sedikit menyokong jaringan serta menyediakan nutrisi. Kalau jaringan ikat padat itu fungsinya menghubungkan organ karena lebih kompak begitu ya. Jaringan ikat padat terdiri dari jaringan ikat padat yang teratur atau reguler dan tidak teratur atau irreguler. Kalau yang jaringan ikat padat teratur, serabutnya tersusun secara teratur. Contohnya tendon atau otot tulang dan juga ligamen. Kalau tendon itu adalah jaringan ikat padat yang menghubungkan otot dengan tulang. Kalau ligamen adalah jaringan ikat padat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kalau jaringan ikat padat tidak teratur atau irreguler, ini serabutnya tidak teratur ya. Contohnya pada lapisan dermis, lapisan kedua di bawah kulit, di kulit ya. Kemudian jaringan ikat padat irreguler, yang mana contohnya adalah lapisan dermis pada kulit. Ini contohnya ditemukan pada bibir, tampak serabut-serabut kolagen yang tidak beraturan atau irreguler. Kalau yang reguler, nah ini contohnya pada tendon dan juga ligamen ya. Lalu bentuknya ada mikrograf, ini memperlihatkan potongan longitudinal jaringan ikat padat pada tendon. Kemudian ada yang berkas serat kolagen yang panjang, ini mengisi ruang inti fibrosit yang memanjang. Lalu jaringan mukosa. Jaringan mukosa ditemukan kalau di embrionik itu di tali pusat atau chorda umbilicalis dan jaringan janin. Dia memiliki banyak substansi dasar yang terdiri dari asam hyaluronat sehingga lebih lentur gitu ya. Membentuk suatu jaringan mirip jeli yang mengandung sedikit serat kolagen dengan sebaran fibroblast. Jaringan mukosa, bentuk jaringan ikatnya ditemukan di dalam pulpa gigi kalau di dewasa ya, di manusia dewasa. Nah, kalau jaringan mukosa ini lebih banyak memang secara di embrionik atau di janin. Ini jadi contoh jaringan mukosa pada potongan tali pusat yang memperlihatkan fibroblast yang besar. Ini banyak substansi asam hyaluronat dan juga berkas kolagen, gitu ya, sehingga lentur. Lalu jaringan retikuler ini banyak kolagennya ya, membentuk jejaring 3 dimensi halus yang menopang sel. Serat retikuler ini mengalami glikosilasi, membentuk kerangka arsitektur yang menciptakan lingkungan makro khusus pada organ hematopoietik atau sel darah ya, seperti di sumsum tulang atau di kelenjar getah bening gitu ya, banyak di situ untuk jaringan retikuler.
Kemudian menolak benda-benda asing melalui fagositosis, jadi untuk sistem imun juga. Jadi jaringan retikuler ini banyak terdapat di sumsum tulang, di organ limfoid pokoknya ya, dari sumsum tulang, limpa, limfoid, kelenjar limfatik, kemudian pembuluh limfa, begitu. Ini contoh jaringan retikuler, banyak sekali serat retikuler kolagen yang dihasilkan dan diselubungi oleh sel retikuler. Lalu ada juga mikrograf ya, yang di gambar sebelahnya, yang A di kanan, B di kiri, dia memperlihatkan potongan kelenjar getah bening. Jadi memang retikuler ini banyak di kelenjar limfatik dan juga kelenjar getah bening. Lalu adiposa atau jaringan lemak, ini tersusun banyak lemak ya, triacylglycerol atau trigliserida, fungsinya sebagai bantalan untuk pelindung organ, kemudian juga persediaan cadangan makanan berupa triacylglycerol atau trigliserida, kemudian pengatur suhu tubuh juga. Nah, jaringan lemak juga terdapat di seluruh bagian tubuh. Jaringan adiposa ini tampak diselubungi oleh jaringan ikat longgar ya. Tampak jaringan adiposa yang terdiri dari jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan mesenkim sama seperti jaringan mukosa, dia banyak terdapat di embrio, kemudian dapat berdiferensiasi menjadi jaringan atau sel yang lain gitu ya, berasal dari mesoderm, bisa membentuk sel darah, kemudian sel-sel lainnya ya melalui proses diferensiasi karena dia terdapat banyak di embrio. Jaringan mesenkim tampak jaringan ikat mesenkim pada lapisan stelat retikulum pembuluh pertumbuhan gigi ya, pada bagian gusi itu awalnya adalah jaringan mesenkim ini, kemudian dia akan tumbuh menjadi bakal gigi seperti itu. Nah, demikian tadi untuk jaringan ikat yang fungsinya memang sebagai pengikat dan penyokong di dalam tubuh kita, dan banyak sekali bentuk-bentuknya mulai dari sel, matriks, atau bahan dasar, dan juga serabut-serabut ya, yang mana serabut ini juga ada retikuler, ada elastin, kemudian ada serabut kolagen gitu ya, dan berbagai sifat-sifatnya yang menyokong fungsi di dalam tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.